Kamu dengarkan baik-baik ya. Saya panggil, katakan hadir ya. Oke, Abdi Kurniawan. Lalu aku, Syafitri. Dan yang terakhir Sekar. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa untuk awal pembelajaran. Ya, siapa di sini yang mau berdoa untuk memulai pembelajaran? Angkat tangannya. Oke, silakan lihat. Ya, kita fokus untuk berdoa ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih Ilham telah memimpin doa. Oke, kita lanjut. Tadi di awal Bapak katakan kita akan mengulas kembali pembelajaran kita di pertemuan yang lalu. Oke ya? Apakah kalian masih ingat? Nah, kemarin Bapak katakan bahwasanya negara Indonesia itu menganut teori kedaulatan rakyat. Oke? Negara Indonesia asas-asas pemilih itu adalah asas Luber dan Jurdil. Apa Luber dan Jurdil itu? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya, itulah asas-asas dalam pemilu ya. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oke. Kalau begitu kita akan masuk dalam materi. Lihat buku pakainya itu halaman 60. Ya, halaman. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan, lalu menyajikan melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Oke? Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Oke ya, Bapak akan menampilkan slide. Tolong kamu perhatikan ya. Jadi, materinya adalah kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Submaterinya adalah perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Kita lanjut. Beberapa fase pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu ada demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1960. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila dalam tahun 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir adalah demokrasi Pancasila masa reformasi dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang, sampai saat ini ya. Jadi negara kita sekarang dalam demokrasi Pancasila masa reformasi. Oke. Untuk lebih lanjut, sudah Bapak akan memberikan tayangan video. Sudah, Bapak akan memberikan tayangan video. Tolong kamu lihat, kamu amati, ya. Kamu lihat, kamu amati. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan kamu tulis ke dalam bukumu, lalu kamu ajukan kepada Bapak, agar secara bersama-sama nanti kita bahas. Oke? Mohon diperhatikan ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PPKN, Perkembangan Demokrasi di Negara Republik Indonesia. 1. Demokrasi Parlementer tahun 1945 sampai 1959. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Oke, ya. Kalian sudah mendengarkan tadi ya sedikit penjelasan dari video yang Bapak lihat. Oke. Kalau begitu mari kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah demokrasi parlementer, ya kan? Demokrasi parlementer. Dalam demokrasi ini tadi terbentuklah yang namanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Apa isi dari Dekret Presiden itu? Yang pertama, pembubaran Badan Konstituan. Yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS, dan yang terakhir pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPA. Saya panggil langsung bergabung dan bentuk kelompoknya, ya, langsung bergabung dan membentuk kelompok. Untuk kelompok pertama, ya, ada Abdi Kurniawan, Agung Ramadan, Aisyah Fitri, Anissa Maharani, Aulia Rahman, Danu Kurniawan, dan Dinda Ake, Ridwan, Rifka, dan Syafiq. Ya. Kelompok 4. Oke, kalau begitu akan Bapak berikan LKPD. Oke, perhatikan layar di depan ya. Ini adalah LKPD. Ini apa maju sedikit? Iya, lihat. LKPD-nya adalah ini dia, lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, diskusikanlah materi prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia yang telah kamu tonton dari video pembelajaran, sudah ya? Sudah kita tonton. Lalu yang kedua, masing-masing kelompok membandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lain dengan melengkapi tabel di bawah ini. Ini adalah tabel. Lihat, ada tabel demokrasi, ada tabel kelebihan dan tabel kekurangannya. Nah, demokrasi tadi kan yang kita bahas ada 4, ya kan? Ada liberal, ada terpimpin, Pancasila masa Orde Baru, dan Pancasila masa reformasi. Apa sih kelebihannya dan apa kekurangannya? Ya, itulah yang akan kamu cari dalam kelompok. Apa kelebihan dari demokrasi liberal dan apa kekurangannya? Begitu juga dengan demokrasi terpimpin, apa kelebihan dan apa kekurangan. Lalu demokrasi Pancasila masa Orde Baru, kelebihan dan kekurangannya apa? Serta yang terakhir, demokrasi Pancasila masa reformasi, apa kelebihan dan kekurangannya. Lihat, ada aturannya. Setiap kelompok mencari sumber lainnya dari buku perpustakaan, handphone atau media internet. Berarti boleh hari ini kita menggunakan handphone ya, HP ya. Lalu yang terakhir adalah setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas ya. Setelah selesai akan kamu presentasikan ya. Oke? Silakan dikerjakan dari sekarang. Silakan. Ya. Oke ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Oke, silakan kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka
Dengar ya. A. Demokrasi liberal. Kelebihan. 1. Kebebasan individu dijunjung tinggi. 2. Kekuasaan pemerintah lebih terbatas. 3. Tiap penduduk bisa mengakui hak pendapatan yang lebih tinggi. 4. Persaingan negara untuk lebih maju lebih ketat. 5. Adanya hak kontrol sosial oleh rakyat dalam pemberitaan pers. Kekurangan. 1. Menurunnya tingkat gotong royong. 2. Rakyat menjadi individual. 3. Terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi. 4. Banyak terjadinya masalah sektor ekonomi yang tidak bisa dikuasai pemerintah. 5. Kebebasan pers disalahgunakan untuk membuat berita bohong hoaks. B. Demokrasi terpimpin. Kelebihan. 1. Sesuai dengan integritas yang terjadi secara nasional. 2. Mampu membuat Irian Barat kembali ke Indonesia. 3. Berperan sebagai sistem pemerintahan pelopor gerakan non-blok dan menjadi pemimpin di Asia dan Afrika bagi Indonesia. 4. Mampu dijadikan sebagai landasan berbagai macam lembaga negara. 5. Mampu memperbaiki kekurangan demokrasi liberal. 6. Bisa mengukur rasa ingin gotong royong. Kekurangan. 1. Menghambat konstitusi negara. 2. Banyak terjadi pertentangan ideologi selain Pancasila. 3. Terjadi ketidakadilan di dunia politik. Demokrasi Pancasila Orde Baru. Kelebihan. 1. Keamanan negara terjamin dan meningkat. 2. Kebutuhan dalam negeri tercukupi terutama pangan. 3. Peningkatan pendapatan per kapita rakyat. 4. Banyak investor yang masuk ke Indonesia. Kekurangan. Maraknya praktik KKN, korupsi, dan nepotisme. 2. Pembangunan negara tidak merata. 3. Terjadi kesenjangan pembangunan terutama di Pulau Jawa dibandingkan wilayah lain. 4. Kebebasan rakyat untuk berpendapat sangat terbatas. D. Demokrasi Pancasila Orde Lama. Kelebihan. 1. Hak asasi manusia atau HAM dijunjung tinggi. 2. Pembangunan dilakukan secara menyeluruh. 3. Adanya pemberantasan korupsi. 4. Demokrasi lebih sesuai dengan Pancasila. 5. Kebebasan berpendapat lebih dihargai. Kekurangan. 1. Masyarakat bisa terlalu bebas dan membuat kerusuhan. 2. Terjadinya salah penafsiran terhadap reformasi. 3. Rendahnya pengetahuan di bidang politik. Baiklah, kami menerima kritik dan saran dari kelompok-kelompok lain. Oke. Kelompok 1 telah selesai memaparkan hasil diskusi mereka. Ya, tadi banyak kelebihan dan kekurangan dari demokrasi terpimpin, liberal, Orde Baru dan reformasi. Jadi kelompok 1 sudah dengar dulu. Kelompok 1 mereka siap diberikan kritik atau saran. Bagi kelompok-kelompok lain yang ingin memberikan kritik atau saran, silakan langsung kepada kelompok 1. Ada yang ingin memberikan kritik atau saran? Oke, kelompok 2 akan memberikan kritik dan saran. Silakan. Saya dari kelompok 2 yang memberikan kritik atau saran untuk kelompok 1. Tolong kembali bacakan tentang kelebihan dari demokrasi liberal. Oke, tolong katanya bacakan kelebihan dari demokrasi liberal. Silakan. 1. Kebebasan individu dijunjung tinggi. 2. Kekuasaan pemerintah lebih terbatas. 3. Tiap penduduk bisa mengakui hak pendapatan yang lebih tinggi. 4. Persaingan negara untuk lebih maju lebih ketat. 5. Adanya hak kontrol sosial oleh rakyat dalam pemberitaan pers. Oke, itu ya Mbak sudah dibacakan kembali oleh kelompok 1. Oke, kalau begitu silakan tutup presentasi dari kelompok 1. Sekian dari kami, bila suaranya kurang jelas, sleep call saja. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang menginjak awan. Sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan. Oke, penutupan dan pembukaan presentasinya sangat bagus dari kelompok. Hari ini sangat unik ya. Hari ini sangat unik, berbeda dengan pertemuan kita yang lalu. Di akhir atau di awal presentasi tadi banyak ada sedikit gimmick baru ya, saya lihat ya. Oke, sangat bagus. Anakku, Pak akan memberikan refleksi ya. Ya, refleksinya bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa memberikan refleksi? Bagaimana pembelajaran kita hari ini?
Oke, silakan Anissa. Menarik dapat materi baru. Bagaimana, Nisa? Menarik dapat materi baru. Iya, menarik dapat materi baru. Ada lagi yang bisa memberikan refleksinya? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, Pak, sangat menarik, Pak. Karena tadi di akhir-akhir presentasi setiap kelompok itu banyak memberikan ide-ide atau inovasi-inovasi baru dalam penutupan presentasi. Oke, kalau begitu kita langsung ke intinya, yaitu rangkuman dari materi. Siapa di sini yang bisa memberikan rangkuman di pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ya, silakan Nona. Demokrasi Indonesia terbagi dalam beberapa fase. Pelaksanaan demokrasi yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila masa Orde Baru, dan demokrasi Pancasila masa reformasi. Iya, itu rangkuman dari Nona. Silakan. Ada lagi yang bisa memberikan rangkuman? Ada lagi? Ada lagi? Bagaimana Om Ardila? Ada dari kelompok 2. Silakan. Pendapat saya, perkembangan demokrasi di Indonesia hanya mengalami waktu turut dari mulai masa kemerdekaan sampai sekarang dengan berdampingnya banyak demokrasi mulai dari demokrasi liberal, terpimpin, reformasi, dan Oke. Kalau begitu akan Bapak rangkumkan, ya kan? Iya. Demokrasi liberal, lalu demokrasi terpimpin, demokrasi masa Orde Baru, dan demokrasi pada masa reformasi. Itulah demokrasi atau tahapan-tahapannya, ya kan? Dari awal dikeluarkanlah yang namanya dekret presiden, ya kan? Karena merasa tidak pas demokrasi liberal ini diterapkan di Indonesia. Lalu bergantilah haluan menjadi demokrasi terpimpin. Ini dirasa juga kurang pas. Makanya ada yang namanya trikurat, atau apa itu trikurat? Tiga tuntutan rakyat. Lalu bergantilah kembali menjadi demokrasi masa Orde Baru. Ini masa Orde Baru ini hampir menyempurnakan, ya, hampir sempurna. Lalu berkembanglah kembali kepada masa reformasi, ya, sampai sekarang. Itulah yang kita transformasi sampai saat. Oke, karena sudah selesai presentasi dari setiap kelompok, Bapak akan memberikan tugas. Nah, ini adalah tugasmu di rumah atau PR di rumah. Ya, tolong kamu lihat, ya. Silakan kamu catat ke dalam buku latihan. Itu adalah tugas untuk di rumah. Kalau begitu, karena pembelajaran sudah selesai, kita akhiri dengan berdoa. Karena dari awal kita awali dengan berdoa. Silakan, siapa yang memimpin doa hari ini? Silakan, Abdi. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih semuanya anak-anakku. Selamat pagi.